diskusi kelima adalah peran notaris dalam penguatan badan hukum koperasi pasca pemisahan Kementerian Koperasi. Telah hadir bersama kita semua, luar biasa ini dua-duanya, Prof. Dr. Isis Wansyah, SHMH, guru saya juga di Fakultas Hukum Unpad. Dulu saya waktu S1 mau bikin tesis sama Pak Isis, ya Pak Isis ya. Jadi Pak Isis tahu maunya saya. Kemudian ada yang terhormat Bapak Dr. Ferry Juliantoro SE AK MSI, Wamen Kementerian Koperasi. Selamat bertugas ya Pak ya. Kami senang sekali ada Bapak, karena pasti koperasi insya Allah bisa lebih kuat. Amin. Sebagai prolog, mungkin saya akan sampaikan bahwa memang cita-cita koperasi untuk menjadi soko guru ekonomi di Indonesia diberikan tempat tersendiri pada Kabinet Merah Putih yang memecah Kementerian Koperasi dengan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Nah, hal itu tentunya mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, khususnya buat masyarakat perkoperasian. Karena pemisahan itu memberi harapan bahwa koperasi akan lebih fokus, lebih diperhatikan, dan lebih kuat. Apalagi ditambah dengan adanya posisi wamen. Wah, pastinya double gardan ini mah, hebat. Nah, itu pengembalian sayang. Inilah yang melatar belakangi kelompok Capir untuk mengangkat isu ini. Karena notaris dari tahun 2024 memang sudah dilibatkan dalam proses pembuatan Badan Hukum Koperasi. Nah, disitulah saya dan teman-teman juga selalu mengingatkan untuk menambah ilmu tentang perkoperasian ini. Selain kita juga mau nambah ilmu, tentunya kita juga ingin ilmu kita bermanfaat ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat perkoperasian. Itulah yang melatar belakangi diangkatnya diskusi kali ini. Nah, untuk itu kita perhatikan, kita lihat dulu yuk bumper berikut ini supaya teman-teman yang join di Zoom bisa melihat dan bisa mengikuti tata cara diskusi kali ini. Demikian bumper untuk memulai diskusi. Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa ketentuan yang menjadi dasar notaris sebagai pembuat akta koperasi adalah
Kementerian Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 98 tahun 2004 tentang notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Nah, tetapi dalam katanya nih, kemarin saya tanya sama Pak Adit, berapa sih notaris yang sudah menjadi NPAK? 16.000. Dan berapa sih yang aktif? Katanya hanya sekitar 10%. Pak Mamen, ini mungkin jadi satu tantangan sendiri ya, karena memang notaris itu juga kadang-kadang harus disemangati, karena selalu menganggapnya koperasi ini kayaknya kurang menarik. Padahal menurut kita menarik banget. Nah, selain itu juga kemarin kita rada kaget dengan adanya koperasi bermasalah yang 8 KSP itu. Kita juga mencermati dan salah satu kesalahannya atau ya ada sedikit lah miss-missnya itu dari anggaran dasar, which is pasti ada peran daripada notaris ada di situ. Makanya kita melihat pentingnya terus-menerus notaris di-upgrade, di-upscale ilmunya supaya menjadi agen sosialisasi bagi para masyarakat koperasi, tidak hanya jadi tukang bikin, tetapi juga memberikan penyuluhan kepada mereka sebagaimana pesan dari pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa kita harus menjadi agen sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih paham tentang badan hukum koperasi. Nah, Pak Isis, saya itu juga bingung kenapa di dalam kurikulum akhir-akhir ini di universitas ya tentunya, saya cek di universitas negeri itu tentang koperasi malah semakin tidak ada. Kalaupun ada, dia cuma masuk di salah satu mata kuliah pilihan, bukan di mata kuliah judul besarnya. Caranya silakan Pak Isis, kami persilahkan untuk memancing acara ini supaya mudah-mudahan ke depan bisa membuka wacana mata kuliah koperasi ini bisa diadakan, dimasukkan ke ada kurikulum-kurikulum di universitas seperti dulu lagi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Dewi Tenti. Senang sekali saya mendapatkan undangan dan di sini saya memperkenalkan diri Pak Wamen. Ya, silakan Pak Isis, Kang. Sama-sama kebetulan alumni Unpad, tapi Sama-sama. kehormatan buat saya hari ini bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan koperasi sebagai badan hukum yang tadi dipancing oleh Ibu Moderator. Kenapa sih? Pak Isis suaranya mendayu-dayu lagi. Hilang lagi ya? Padahal ini sudah maksimal nih. Jelas kok. Kang. Jelas? Oke, baik. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, izin Pak Wamen saya mendahului ini. Mangga. Mangga, Mangga, Bro. bismillahirrahmanirrahim. Izin ini menyampaikan. Baik, jadi sesuai dengan permintaan dari panitia dalam hal ini, bahwa hari ini terkait dengan diskusi, saya tidak hanya menyinggung terhadap kedudukan hukum koperasi di dalam mata kuliah, tetapi saya akan coba mengupas juga koperasi itu sebagai badan hukum, karena buat saya koperasi sebagai badan hukum itu penting, terutama ini saya sampaikan kepada para mahasiswa, apakah itu mahasiswa di S1 maupun di S2 khususnya magister kenotariatan, karena saya kebetulan ngajar di magister kenotariatan dan magister ilmu hukum. Jadi saya mencoba merumuskan judul untuk diskusi kali ini adalah optimalisasi peran notaris dalam penguatan badan hukum koperasi pasca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi Kementerian Koperasi. Jadi tadi menarik sekali dengan keberadaannya sekarang menjadi satu kementerian yang tersendiri, tidak dicampur adukan. Jadi artinya Kementerian Koperasi itu bisa fokus mengoptimalkan keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan ini sebagai pendahuluan mungkin ya. Ini
Jadi kita senang sekali ya, ini Kementerian Koperasi menjadi satu kementerian sendiri itu dengan diterbitkannya terutama tadi yang disampaikan di Kabinet Merah Putih ini ternyata menjadi sendiri dipisahkan dengan UKM. Dan sekarang berdasarkan peraturan Presiden 96/2020 yang semula Menteri Koperasi sekarang sudah Kementerian Koperasi dan UKM sekarang sudah menjadi kementerian sendiri. Nah, kemudian ini yang menggarisbawahi Bapak Koperasi Indonesia bahwa ekonomi kerakyatanlah yang bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi di sini tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi kerakyatanlah yang memang semula waktu diterbitkan Undang-Undang 17 itu tentang koperasi itu ternyata tidak selaras dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Nah, jadi pada akhirnya saat ini koperasi secara tegas bahkan dinyatakan sebagai badan hukum. Dan ini selalu saya katakan, kalau sebagai badan hukum ini merupakan subjek hukum. Karena di dalam kerangka hukum, subjek hukum itu terdiri dari manusia dan badan hukum. Dan koperasi sebagai badan hukum artifisial ya, artinya dia merupakan badan hukum buatan. Jadi dia bertindak memiliki hak dan kewajiban layaknya sebagai subjek hukum manusia. Nah, di sini kelebihannya, tetapi tentu saja koperasi sebagai subjek hukum direpresentasikan oleh pengurus. Ya, di sini karena kalau kita lihat di dalam strukturnya ada rapat anggota tahunan, ada pengurus dan ada pengawas. Ini 3 organ penting di dalam satu badan hukum. Nah, tetapi sebagai badan hukum representasi dari koperasi itu akan dilakukan oleh yang disebut pengurus. Itu biasanya dinyatakan secara tegas. Bahkan kalau di dalam anggaran dasar, bahkan di dalam praktek itu saya sering ini tidak selalu koperasi ya. Ternyata saya menemukan praktek-praktek yang kadang-kadang di sini notaris tidak pernah memfungsikan diri memberikan nasihat-nasihat kepada badan hukum. Seperti misalnya saya kebetulan aktif di Kementerian di Kementerian Ristek Dikti. Nah, itu selalu mengawal mengenai keberadaan dari subjek hukum yang berbentuk yayasan, dan ini di dalam prakteknya banyak sekali permasalahan yang dilakukan oleh notaris terkait dengan implementasi pendirian yayasan. Dan demikian juga ini kemungkinan karena koperasi itu tadi dari 16.000 hanya 10% saja yang aktif di dalam kaitannya sebagai notaris NPAK ya. Nah, jadi di sini yang akan mendapatkan perhatian bahwa dalam undang-undang koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan serta anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum. Jadi nanti orang perorangan atau badan hukum itu juga bisa menjadi anggota koperasi dengan tujuan mensejahterakan. Nah, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggota, di mana setiap anggota memiliki hak suara. Inilah kelebihannya di dalam dengan badan hukum yang lain. Ini koperasi itu memiliki keunikan. Nah, kemudian sejak dulu kan koperasi itu diatur pernah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 ya, tetapi kemudian di judicial review bahkan di sini luar biasa, total Undang-Undang Koperasi 17 2012 itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui, sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu akan mengesampingkan produk-produk hukum yang ada maupun putusan-putusan yang akan mengikuti kemudian. Karena sifat erga omnes ini, karena Mahkamah Konstitusi itu sifatnya final and binding. Jadi bahkan di situ dipesankan oleh Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum berlaku kembali Undang-Undang 25 tahun 92. Tentu ini Pak Menteri mungkin 25 tahun 1992 kelihatannya sudah banyak sekali perkembangan yang tentu harus ada penyesuaian-penyesuaian, terutama dengan kemajuan teknologi digital ini juga mungkin belum tercover, walaupun
dalam beberapa hal ada peraturan menteri yang mengendorse terkait dengan keberadaan dari cyber notary. Tetapi di dalam implementasinya ini banyak kendala yang dihadapi. Jadi berdasarkan latar belakang ini, maka koperasi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis karena fungsinya sebagai badan usaha yang berbentuk badan hukum. Di sini saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa perbedaan antara badan hukum dengan bukan badan hukum ada 3. 1, memiliki kekayaan yang terpisah dari pendirinya, atau misalnya di sini ada yang disebut rapat umum anggota, rapat anggota tahunan, kemudian ada pengurus, ada pengawas. Ini sama sekali terpisah dari kekayaan mereka, pengelola. Nah, demikian juga kalau memiliki kekayaan dari satu badan hukum koperasi, maka di dalam kepemilikan kekayaan tersebut, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, misalnya benda bergerak, tidak bergerak, misalnya kepemilikan atas sebidang tanah misalnya. Maka kalau misalnya itu atas nama koperasi, tidak boleh diatasnamakan orang perorangan, tetapi harus menjadi atas nama koperasi sebagai badan hukum. Kemudian kalau menggugat, yang ketiga, kalau menggugat satu badan hukum, maka yang digugat itu bukan orang perorangan, tapi badan hukum itu sendiri, yang memang di dalam prakteknya diimplementasikan yang merepresentasikan dari badan hukum koperasi itu akan dilakukan oleh pengurus. Bahkan di sini kalau di dalam undang-undang PT itu kita mengenal ada yang disebut kewenangan mengurus dan kewenangan memutus. Jadi di sini pun tidak jauh berbeda dengan koperasi, bahwa koperasi itu direpresentasikan oleh pengurus, tetapi dalam beberapa hal yang dilakukan kewenangan mengurus itu dalam kewenangan keseharian. Tetapi kalau misalnya kewenangan-kewenangan yang strategis, kalau dalam bahasa hukum itu disebut sebagai Daden van Besiking atau Daden van Hendom. Nah, di sini tidak mungkin si pengurus itu bertindak sendiri. Maka di sini harus mendapatkan persetujuan dari organ lainnya. Nah, di sini yang memainkan peranan tentu saja notaris, karena di dalam anggaran dasar itu harus dibunyikan apa yang dimaksud dengan kewenangan mengurus. Misalnya kewenangan mengurus biasanya di mention bahwa pengurus bertindak di dalam dan di luar pengadilan mewakili koperasi sebagai badan hukum. Sedangkan kalau misalnya kewenangan memutus atau Daden van Besiking atau Daden van Ehendom, pengurus bertindak harus mendapatkan persetujuan dari organ yang lainnya. Misalnya apakah harus bertindak mendapatkan persetujuan dari rapat anggota tahunan atau misalnya pengawas, itu tergantung dari kesepakatan. Nah, tetapi hal ini penting karena untuk membedakan antara badan hukum dengan bukan badan hukum. Jadi 3 hal yang tadi dikatakan itu sangat penting sekali. Bahkan nanti kalau kita memahami lebih lagi terkait dengan koperasi sebagai badan hukum, nanti ada kewenangan yang disebut ultra virus, misalnya kewenangan yang melampaui kewenangan yang telah ditetapkan anggaran dasar yang dimainkan oleh notaris. Bahkan ada yang disebut intra virus. Kalau misalnya sampai tindakan yang dilakukan pengurus sebagai representasi dari badan hukum, kemudian perbuatan-perbuatan itu menguntungkan atau tidak menguntungkan sesuai dengan anggaran dasar, maka di sini tidak boleh dipermasalahkan. Bahkan yang sedang heboh kita sedang mengawal terkait dengan misalnya kalau di dalam PT BUMN itu terkait dengan adanya yang disebut business judgment rule. Tetapi di sini mungkin ini Pak Menteri dalam peraturan perundang-undangan ke depan ini bisa dipertimbangkan kewenangan-kewenangan apa saja, karena misalnya kalau di dalam badan hukum PT, terutama PT Persero, itu direksi itu tidak bisa mengoptimalkan diri dalam konteks sebagai representasi dari badan hukum, karena di sini biasanya sedikit-sedikit dikaitkan dengan undang-undang tipikor. Nah, ini sebetulnya yang sedang hangat, tetapi saya mengapresiasi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, bukan saya pro korupsi, tetapi dari sisi keilmuan itu Mahkamah Agung konsisten dengan penegakan hukum terkait dengan
badan hukum terkait dengan PT Persero. Nah, kemudian terkait dengan adanya undang-undang 9 koperasi yang 25 tahun 92 ini, tentu kita mengharapkan perubahan ini segera terjadi terkait dengan dikembalikannya lagi ke undang-undang koperasi yang lama. Nah, sekarang koperasi itu sudah seharusnya dikelola secara profesional dan tidak dikelola asal-asalan karena menyangkut nasib orang banyak khususnya anggota koperasi. Tadi Bu Dewi nyampaikan ada beberapa kegagalan, yaitu ada 8 koperasi yang gagal, mengalami kegagalan dalam pengelolaannya. Di antaranya di sini karena kurang pemahaman pengelolanya. Dalam praktek, pengurus, pengawas memperlakukan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan yang rata-rata bahkan dengan menetapkan bunga sampai 12-14%. Jadi ini sudah salah kaprah, tidak tidak dikembalikan kepada si hitohnya ya. Nah di sini jadi saya mengutip misalnya saat itu ada temuan yang karena dibentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah oleh alumni kita juga, Kang Yudi Wibisana, saat itu mengusulkan beberapa hal untuk revisi Undang-Undang Koperasi. Tetapi waktu itu Undang-Undang Koperasinya yang masih 17 ya, jadi yang tahun 2012. Nah ini tentu ini orientasi kita harus melihat ke Undang-Undang nomor 25 tahun 2002. Nah, di sini yang perlu mendapatkan perhatian mungkin terutama terkait dengan kemajuan teknologi digital, ini juga belum tercover walaupun ada beberapa peraturan menteri. Nah, kemudian juga terkait dengan ditetapkannya koperasi di bawah Kementerian Koperasi secara tersendiri, maka di sini diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan mensosialisasikan kembali karena tadi dikatakan ini notaris banyak sekali yang tidak melirik berminat untuk menjadi NPAK karena mungkin kesannya terlalu jadul gitu ya karena dengan lembaga-lembaga sekarang yang berkembang lebih pesat misalnya, tetapi di sini walaupun bagaimana koperasi ini menjadi soko perekonomian Indonesia harus tetap dilestarikan, bahkan di sini banyak mencatat di beberapa negara atau di Indonesia sendiri sebetulnya pada masa jayanya memang ini menjadi idola, tetapi sekarang sepertinya terabaikan, kurang diminati, bahkan yang aktif saja misalnya yang NPAK itu tadi hanya 10%. Jadi tampaknya perlu mensosialisasikan kembali terutama untuk menarik minat notaris menjadi tertarik kepada koperasi karena betul yang dikatakan Ibu moderator tadi, saya mengajar di S1 dimasukkan ke dalam hukum perusahaan, itu pun hanya 1 kali pertemuan. Demikian juga di dalam pendidikan notaris misalnya. Pendidikan notaris itu tidak diajarkan mengenai hukum koperasi secara satu mata kuliah besar, tetapi merupakan Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Kalau misalnya dosennya berminat menyampaikan tentang topik koperasi, ya koperasi disampaikan. Kalau tidak ada stressing lain, misalnya itu tidak akan disampaikan. Dan ini mungkin perlu ada komunikasi dari Kementerian Koperasi dengan perguruan tinggi, terutama untuk memasukkan hukum koperasi itu dalam kurikulum terutama bagi notaris secara tersendiri. Karena ini kalau misalnya dengan diberi label Soko Guru Perekonomian Indonesia rasanya jadi dikecilkan kalau tidak ada di dalam satu pembahasan yang secara khusus dan komprehensif. Apalagi misalnya kemasan sekarang akan lebih menarik dikaitkan dengan era digitalisasi. Nah, kemudian juga sekarang dengan iklim persaingan usaha yang semakin kompetitif merupakan tantangan bagi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berbasis orang untuk menjalankan usahanya dengan baik dan efisien. Nah, salah satu unsur penting eksistensi koperasi sebagai komponen pokok dalam upaya mempertahankan jati diri koperasi adalah berfungsinya peranan anggota.
Jadi di sini tadi dikatakan notaris ini punya kewajiban untuk memahamkan para pendiri koperasi, ada anggota, ada pengurus, dan ada pengawas. Nah, di sini apa dalam kaitannya ini ada double identity, yaitu dia sebagai pengguna juga dia sebagai pemilik. Nah, sebagai pemilik, pemodal, serta pelanggan dari koperasi itu sendiri. Nah, kemudian koperasi memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dari badan usaha lainnya, yaitu adanya prinsip-prinsip koperasi di dalam Undang-Undang 25 juga peraturan pelaksananya, bentuk pengelolaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, transparansi, demokratis, serta pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besar jasanya jasa usaha maupun simpanan dari masing-masing anggota. Nah, ini tampaknya perlu dipahamkan kepada para notaris ya, karena misalnya seperti tadi saya katakan, notaris itu tidak banyak meminati untuk jadi NPAK. Jadi hanya notaris-notaris tertentu karena mungkin kemasannya di dalam mata kuliah juga tidak tereksplor. Jadi di sini agak tidak menarik karena kemasan itu sendiri. Nah, kemudian juga yang ingin saya sampaikan, ini kalau misalnya di dalam Undang-Undang PT, walaupun ada yang berpendapat Undang-Undang PT itu ada yang disebut organ rapat umum pemegang saham itu organ tertinggi. Tetapi pemahaman saya sebagai akademis, kalau di dalam Undang-Undang 1 tahun 95 tentang perseorangan terbatas, memang organ tertinggi itu RUPS. Tetapi dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 yang mengganti Undang-Undang 195 itu RUPS organ RUPS itu bukan organ tertinggi karena di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 disebutkan masing-masing organ RUPS komisaris pengurus atau direksi pengurus atau komisaris masing-masing organ memiliki kewenangan yang satu tidak diserahkan kepada yang lain. Jadi kata-kata merupakan organ tertinggi itu tidak ada. Nah, sedangkan di dalam koperasi memang rapat anggota tahunan itu merupakan organ tertinggi. Nah, jadi di sini notaris perlu mengawal mengenai anggaran dasar terutama terkait dengan keberadaan dari rapat anggota tahunan dan juga terkait dengan pedoman umum akuntansi koperasi di samping laporan keuangan koperasi, manajemen pengelolaan koperasi. Nah, ini perlu digalakkan kembali. Nah, kemudian ditingkatkan kembali kemampuan menjalankan manajemen profesional sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi yang lebih demokratis, transparansi, kerja keras, gotong royong, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Kemudian juga di sini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 25 masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 94, yaitu mengatur persyaratan tata cara pengesahan akta pendirian, perubahan, dan seterusnya. Nah, di sini yang jadi permasalahan, pengelolaan koperasi harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Nah, kalau misalnya belajar dari kasus-kasus yang tadi 8 koperasi yang gagal bayar, itu ternyata kelemahannya ada di SDM. Jadi pengurus, pengawas, dan anggota perlu terus-menerus diberikan pemahaman sesuai dengan kebutuhan dalam mengelola koperasi. Agar paham dan mengerti manajemen standar, kemudian adanya kemauan unsur pengelola melakukan kerja keras, dan transparan menjadi kunci utama koperasi dapat berkembang dengan pesat. Kemudian juga, nah akibat ketersediaan SDM yang tidak kuat, maka beberapa waktu lalu muncul kasus gagal bayar yang tadi dikemukakan juga ya, bahwa KSP gagal bayar memunculkan keprihatinan banyak pihak. Kementerian Koperasi dan UKM saat itu telah mencatat setidaknya 8 koperasi bermasalah. KSP Indosurya, Koperasi Jasa Berkah, dan seterusnya sebagaimana ini rame pada waktu itu menjadi memprihatinkan banyak pihak. Nah, kemudian di sini saat itu dibentuk sampai Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah. Dan di sini
ternyata Satgas mencatat 3 persoalan maraknya koperasi simpan pinjam yang gagal bayar. Pertama, persoalan manajemen koperasi antara lain terkait dengan pengurus dan pengawas. Jadi tadi ini yang harus diperhatikan, keberadaan dari organ dari koperasi, terutama pengurus dan pengawas ya. Kemudian juga mengoptimalkan juga terkait keberadaan dari organ tertinggi dari koperasi, yaitu rapat anggota tahunan. Yang kedua, investasi yang tidak terukur dari kegiatan koperasi. Dan ketiga, minimnya literasi anggota koperasi yang menganggap uang yang mereka simpan di koperasi sebagai investasi. Nah, ini beda orientasinya ya. Prof. Isis, Prof. Yap. Punten 3 menit lagi ya supaya. Oke, siap. Baik, mangga. Nah, kemudian di sini yang perlu ada penguatan, tentu notaris bertanggung jawab atas aspek hukum yang mendasari pendirian koperasi, terutama karena di tangan notaris pendirian koperasi sampai memiliki status sebagai badan hukum. Terutama di sini mengawal tentang membuat akta notaris, akta pendirian, kemudian dengan perubahan, dan karena anggaran dasar dari koperasi kalau dari konsep hukum itu merupakan perjanjian. Dan menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata merupakan dianggap undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi di sini benar-benar menjadi undang-undang bagi para pihak. Nah, di sini tentu perlu beberapa hal berkaitan dengan koperasi dan notaris. Bahwa tadi dikatakan tidak semua notaris berwenang mendirikan koperasi. Kemudian dokumen legalitas koperasi harus dibuat berdasarkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh NPAK, dan di sini ada misi yang harus diemban oleh notaris pembuat akta koperasi. Kemudian mungkin itu karena waktunya ini ya. Nah, sebagai penutup, beban yang harus dipikul notaris, terutama notaris dengan sebutan sebagai officium nobile, maka notaris wajib menjunjung tinggi integritas, profesional, etika, dan menjalankan tugas jabatan kehormatan ini. Bahkan dalam Undang-Undang 2 tahun 2014, ya pengganti Undang-Undang 30, bahwa di sini ada kewajiban notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan seterusnya bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan protokol. Dan di dalam pasal 65A yang disisipkan dengan diubahnya Undang-Undang 30 oleh Undang-Undang 2, bahwa sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris yang melanggar ketentuan pasal 58 dan 59. Barangkali itu pokok-pokok pikiran yang lebih lanjut nanti kita bisa diskusikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Prof. Isis, mohon maaf karena waktu terbatas, nanti kita akan eksplor di diskusi ya Prof ya. Ekonomi kerakyatanlah yang dapat mensejahterakan Indonesia. Cakep, kita setuju banget ya Pak Wamen ya. Dan di sini notaris sebagai officium nobile memang tidak hanya sekedar membuat akte, tetapi juga berwenang memberikan penyuluhan. Itu malah kewenangan yang diberikan oleh pasal 15 Undang-Undang 30 2004 tentang jabatan notaris. Hanya saja seperti tadi disebutkan oleh Prof. Isis bahwa kadang-kadang notaris itu lupa bahwa dia itu sebagai bidan bagi Badan Hukum Koperasi. Bidan itu tidak cuman ngebrojolin tetapi harusnya mengurus sampai dengan itu selesai gitu kan, di deliver ke ibunya gitu kan. Nah, di situ koperasi sebagai subjek hukum direpresentasikan kepada pengurus, dan kewenangan pengurus ini jangan lupa bahwa ada yang harus dilihat, yaitu organ tertinggi koperasi, yaitu rapat anggota. Betul sekali, notaris itu sekarang lag dengan mensosialisasikan prinsip-prinsip koperasi. Salah satunya adalah dual identity, di mana sebagai pengguna dan sebagai pemilik ditekankan sebagai pemilik inilah yang akhirnya dilupakan sehingga muncullah macam-macam praktek-praktek ya, sehingga ada usaha pinjam online, fintech ilegal yang berkedok koperasi itu karena tidak pernah memperhatikan organ tertingginya sebetulnya apa ya Prof. Isis. Dan juga itu kadang-kadang koperasi suka kegeeran seolah-olah dia adalah sesuatu yang sifatnya spesial ya,
Padahal sebagai badan hukum dia tetap juga kena ultravirus, intravirus, piercing, piercing ya, cord piercing juga dia kena. Yang tentunya kalau misalnya kita gali lebih lanjut, kerugian-kerugian itu jelas ditimbulkan oleh siapa, pastinya itu akan menjadikan pengurusnya yang bertanggung jawab ya, Pak Isis, seperti itu kan. Kemudian itu saya pikir, dan jangan, nah ini yang paling penting untuk kita lanjutkan pembahasannya nih Pak Wamen. Kita setuju banget bahwa koperasi sangat penting untuk untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tetapi tolong beban daripada pendidikan koperasi jangan hanya menjadi beban Kementerian Koperasi. NPAK ujuk-ujuk satu hari 2 hari, 2 hari, kemudian dianggap jadi pintar berkoperasi, belum tentu. Tidak ada. Kita sebagai notaris pasar modal aja S1 belajar ya Pak Isis ya, Betul. hukum Ada perusahaan. materi sendiri. Kemudian di notariat kita dihajar lagi dengan hukum perusahaan dan penanaman modal. Giliran koperasi kita tidak diajarkan di S1, di notariat tidak, tiba-tiba Kementerian Koperasi harus membuat kita jadi pintar berkoperasi. Itu rasanya kurang adil lah ya. Jadi harusnya kita bergandengan tangan ya untuk membuat semua ini menjadi lebih baik, lebih dipahami, dan rebranding koperasi mulai sekarang ya Pak Wamen ya. Rebranding koperasi bahwa koperasi ini keren, notaris-notarisnya juga keren, gitu kan. Semuanya keren. Nah itu tentunya ada di dalam bimbingan dan pengawasan nanti ya dengan Pak Wamenkop. Enggak Pak, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Teh Dewi, Profesor Isis, dan teman-teman peserta Zoom meeting kelompok pencapir. Jadi saya sebelum menyampaikan beberapa hal, izin saya memaparkan perubahan rencana dari Kementerian Koperasi, Teh Dewi. Nah, lanjut terus. Nah, jadi ini seperti tadi kembali ke awal. Nah, jadi dasarnya seperti tadi disampaikan oleh Profesor Isis, memang gagasan utama koperasi dari sejak awal berdiri memang dia adalah badan usaha sekaligus badan usaha, badan hukum dan badan usaha. Jadi dan itu akan dipastikan mensejahterakan masyarakat kita dan menjamin terciptanya keadilan ekonomi dan sosial oleh founding fathers dan para tokoh-tokoh koperasi pada saat itu. Nah, sekarang arah pembangunan koperasi itu akan kita masukkan ke proses hilirisasi. Jadi hilirisasi yang dimaksud ini adalah bahwa selama ini Profesor Isis kita hanya berkutat di memproduksi bahan baku. Contoh misalkan peternakan sapi, operasi peternakan sapi perah. Kemarin dalam kasus seperti yang di Boyolali, ternyata susu dari koperasi peternak sapi perah itu tidak terserap di industri pengolahan susu. Nah, karena itu sejalan dengan cita yang dikumandangkan oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto, sekarang kita juga akan terlibat dalam hilirisasi dalam konteks susu. Koperasi harus punya pabrik pengolahan susu sendiri. Kemudian korporatisasi petani dan nelayan yang berbasis koperasi. Ini sebenarnya petani dalam pengertian luas. Jadi ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada peternakan, ada perkebunan, dan juga nelayan. Jadi korporatisasinya begini, bahwa dalam konteks hilirisasi di desa-desa itu nanti sekarang di hulunya penyaluran pupuk itu, pupuk, benih, pestisida, dan alat pertanian itu oleh Presiden kita diminta untuk membantu penyaluran. Jadi penyaluran pupuk, pestisida, dan alat
input pertanian yang lain-lainnya akan disalurkan melalui koperasi, tidak lagi melalui penyalur agen yang kemarin banyak dikritisi oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah hari ini misalkan kami di Kementerian Koperasi akan rapat dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian bahwa penyaluran pupuk itu sekarang akan dikeluarkan surat keputusan bersama 3 menteri penyaluran pupuk bersubsidi khususnya itu akan disalurkan langsung dari pabrikan ke kelompok tani, gabungan kelompok tani yang berbadan usaha koperasi. Kemudian di hilirnya semua hasil produk pertanian khususnya yang tanaman pangan akan dibeli oleh Bulog, dan Bulog sekarang sudah diputuskan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga Bulog punya kewajiban untuk melakukan pembelian seluruh hasil produk dari petani khususnya tanaman pangan. Nah, untuk itu koperasi-koperasi KUD yang ada di desa-desa atau koperasi-koperasi yang lainnya itu nanti diharapkan akan membantu memproses hasil gabah kering panen dan gabah kering giling dengan dilengkapi oleh dryer, pengering, sehingga kualitas hasilnya nanti akan bisa memenuhi standar dari Bulog supaya bisa dibeli oleh Bulog. Kemudian juga yang ketiga, secara kelembagaan kita ingin koperasi itu sebagai badan hukum dan juga badan usaha mampu bisa berkembang. Ada ide dan konsep tentang koperasi multi pihak yang memungkinkan adanya pihak lain di luar anggota, pengurus, dan pendiri yang akan membantu permodalan dari koperasi. Ini juga tentu akan butuh masukan juga dari teman-teman dari notaris, bagaimana yang ideal tentang koperasi multi pihak itu. Kemudian juga yang sekarang banyak diberi masukan dari pihak perbankan, Teh Dewi, adalah kalau kepada badan usaha korporasi, perbankan itu relatif mudah memberikan pembiayaan karena mereka tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap badan hukum korporasi. Jadi pemegang saham lah yang bertanggung jawab. Nah, ke koperasi ini pihak perbankan ini agak punya kesulitan karena mereka mau menuntut tanggung jawab dari anggota relatif sulit, meminta pertanggungjawaban kepada pengurus juga sering pergantian pengurus, kepada pendiri juga sebenarnya ini yang kami di Kementerian Koperasi membutuhkan masukan dari teman-teman notaris bagaimana sekiranya bisa pendiri koperasi itu juga dimungkinkan punya privilege yang lebih, meskipun haknya sama one man one vote, tapi dia punya privilege yang memungkinkan pihak lain khususnya perbankan itu bisa menyampaikan pertanggungjawabannya kepada koperasi melalui siapa di kelembagaannya. Terus Mbak siapa? Kami ya. Nah, sekarang peran koperasi. Kalau peran koperasi sebagai badan usaha ini, kalau tadi sebagai badan hukum kami setuju apa yang disampaikan oleh Profesor Isis. Ini koperasi sebagai badan usaha. Jadi koperasi itu ada setengahnya itu badan hukum, setengahnya lagi badan usaha. Nah, ini sebagai badan usaha, kira-kira kita akan mendorong posisi koperasi sebagai off-taker. Jadi dia pembeli hasil produk anggotanya. Misalkan petani, dia harus ambil membeli. Nah, sekarang dengan contoh ada program makan bergizi, koperasi diminta untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku, bahan olahan, dan lain sebagainya, itu bisa kira-kira koperasi berperan sebagai off-taker. Kemudian juga sebagai distributor. Ini juga kita akan dorong koperasi seperti itu dan fungsi konsolidator.
Jadi inilah yang akan nanti sebagai ekosistem akan memperluas ruang gerak dari Kementerian Koperasi. Profesor Isis dan teman-teman semuanya, yang membedakan Kementerian Koperasi dengan UMKM. Jadi kami sebenarnya mengambil hikmah dari pemisahan koperasi dan UMKM ini karena kami memang berpendapat kalau UMKM itu sebenarnya adalah ruang lingkup dari aktivitas ekonomi. Nah, sementara koperasi itu adalah badan hukum. Jadi keberadaan Kementerian Koperasi itu relatif punya keberadaan yang relatif sama dengan keberadaan Kementerian Negara BUMN. Nah, sementara kalau UMKM itu menurut pendapat kami adalah aktivitas atau skala kegiatannya. Di BUMN ada yang menengah, ada yang kecil juga. Di koperasi ada yang menengah, ada yang kecil juga. Nah, kemudian kalau itu digabungkan memang membuat badan hukum dan badan usaha koperasi ini akhirnya menjadi terjebak dalam persepsi bahwa koperasi itu badan usaha yang identik dengan UMKM. Meskipun di dalam usaha menengah kecil dan mikro itu pasti ada badan usaha koperasinya. Tetapi penempelan dari sejak berapa puluh tahun ini membuat dan membangun persepsi koperasi menjadi identik dengan usaha menengah kecil dan mikro. Padahal kalau di luar negeri, koperasi sebagai badan usaha itu bisa masuk ke sektor-sektor usaha besar, bahkan mereka bisa menjadi konglomerasi. Ya, selanjutnya. Nah, ini. Jadi, ini yang kaitannya dan relevansinya dengan teman-teman notaris, saya Dewi. Jadi, betul seperti yang tadi disampaikan, sebenarnya pemberian status badan hukum setelah melalui Kementerian Hukum dan dari notaris, ini rasanya kita hanya ketat atau kita terlibat hanya di awal. Jadi banyak proses yang justru kami mendapati masalah-masalahnya ketika di tengah-tengah ketika si koperasi ini sudah melaksanakan kegiatan usaha. Meskipun di awal dalam proses pendirian badan hukum oleh notaris atau oleh Kementerian Hukum itu, sebenarnya proses verifikasi di awal itu sudah melibatkan juga dari Kementerian Koperasi, karena banyak sekali contoh ternyata yang memang koperasi-koperasi yang dibuat itu kemudian menggunakan kantor sama itu tujuan yang bisa jadi memang memiliki niat yang kurang baik. Nah, jadi pikiran dari Kementerian Koperasi, proses verifikasi awal ini notaris dan Kementerian Koperasi bisa intens gitu melakukan komunikasi sehingga bisa jadi Kementerian Koperasi juga bisa menambah tambahan verifikasi faktual melihat kantor mereka dan lain sebagainya juga. Itu satu catatan tentang pendirian koperasi. Kemudian tadi setuju Profesor Isis, jadi NPAK teman-teman notaris juga bersamaan dengan kantor akuntan publik juga yang harus kita libatkan di dalam proses registrasi ini, karena penerapan sistem laporan keuangan yang nanti akan dipertanggungjawabkan dalam rapat-rapat anggota itu juga harus memiliki standar yang sama. Nah, mungkin ini yang menjadi catatan dari Kementerian Koperasi. Beberapa contoh-contoh yang tadi disampaikan Profesor Isis terhadap koperasi yang bermasalah, itu ternyata memang dari awalnya memang mereka rentenir yang menggunakan lembaga koperasi untuk menggalang dana melalui koperasi simpan pinjamnya kepada masyarakat. Jadi memang kriminal mau berniat dengan menggunakan koperasi dengan berbagai alasan gitu. Jadi itu akan bisa kita cegah sekiranya dari awal notaris, kemudian koperasi, dan juga mungkin kantor akuntan publik itu bisa relatif punya komunikasi yang lebih intens dengan membuat prosedur secara bersama-sama untuk meminimalisir
resiko-resiko yang mungkin muncul ketika di tengah-tengah perjalanan kegiatan koperasi tersebut. Terus, nah ini agak ada perbedaan ketika sekarang Kementerian Koperasi dipisah oleh Kementerian UMKM. Kita mendorong Kementerian Koperasi ini juga jadi masuk ke industri. Nah, industri ini penting karena kalau tidak kita terlibat dalam industri, agak berat untuk mengejar badan usaha koperasi ini bersaing dengan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta. Dan itu memerlukan daya dukung dari Kementerian Koperasi itu sendiri. Kami di Kementerian Koperasi sekarang memerlukan beberapa perubahan-perubahan yang akan menyesuaikan dengan proses transformasi Kementerian Koperasi untuk mendorong badan usaha koperasi itu menjadi badan usaha yang masuk ke sektor industri. Kemudian ini ada revitalisasi KUD, ada hilirisasi yang tadi seperti saya sampaikan, dan usaha simpan pinjam juga nanti akan kita perbaiki pengawasannya dengan keterbatasan. Sekarang Kementerian Koperasi masih di kelompok 3. Kita punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, tapi kami akan memecahkan masalah itu untuk sementara dengan menggunakan penggunaan teknologi untuk melakukan pengawasan. Nah, kami juga dalam rangka untuk meningkatkan volume usaha koperasi, kita melakukan rebranding. Jadi rebranding seperti yang tadi sampaikan Teh Dewi itu penting. Kita bisa masuk memperkenalkan kembali badan usaha koperasi kepada generasi muda dan kalangan milenial khususnya. Dan tetapi itu juga harus paralel dengan bahwa koperasi harus masuk ke industri. Jadi Teh Dewi, nggak mungkin kita ngajak anak muda untuk tertarik kepada koperasi kalau koperasinya masih berkutat di produksi bahan baku. Jadi dia akan relevan dengan milenial ketika koperasi itu sudah masuk ke industri. Nah, ini menjadi program utama kita, rebranding, dan juga paralel dengan dorongan Kementerian Koperasi menjadi masuk ke sektor industri. Kemudian digitalisasi ini menjadi sangat penting karena memang itu menjadi bagian dari kegiatan pengawasan juga, dan juga untuk mensinergikan dan mengkonektivitaskan kegiatan-kegiatan koperasi, termasuk juga soal bagaimana kita meskipun punya keterbatasan, tapi kita bisa mendapatkan satu laporan yang secara berkala kita bisa monitor dengan standar laporan keuangan, standar lain yang akan diterapkan oleh Kementerian Koperasi untuk mencegah adanya koperasi-koperasi masalah. Terus, nah ini ada kegiatan utamanya. Kita dengan proses transformasi yang ingin dilakukan oleh Kementerian Koperasi, kami ada penambahan kedeputian baru. Satu deputi yang baru itu adalah kedeputian lembaga dan digitalisasi. Kemudian kedeputian baru adalah pengembangan usaha atau bisnis development. Dua kedeputian baru ini penting untuk dibentuk di Kementerian Koperasi dalam rangka untuk mempersiapkan internal Kementerian Koperasi dan untuk mendorong gerakan koperasi yang ada dan bisa adaptif terhadap proses transformasi yang ada, yang insya Allah akan kita lakukan dan sudah dilakukan. Yang pertama tentang keterlibatan koperasi di dalam program Makan Bergizi sebagai program unggulan dari pemerintah. Jadi program Makan Bergizi ini menjadi semacam new emerging market bagi kegiatan koperasi, tidak mengganggu pasar yang sudah existing ada, dengan keterlibatan koperasi sebagai penyedia bahan baku, koperasi sebagai penyedia bahan olahan, bahkan koperasi juga menjadi unit pelayanan atau dapur
yang akan mendistribusikan makanan kepada siswa-siswa yang ada di daerah sekitar dapur di seluruh Indonesia. Yang ketiga, kami alhamdulillah kemarin sudah menyampaikan surat resmi kepada Presiden tentang penghapusan kredit usaha tani pada periode 98-99 yang membebani keluarga-keluarga petani dan nelayan karena jumlahnya jutaan orang yang terlibat di situ. Kami minta ada upaya penghapusan buku. Kalau hapus bukunya oleh bank-bank penyalur sudah dihapus buku, tapi Mestinya aku Benda itu udah bisa buka ini. hapus tagih yang belum ada gitu. Nah sekarang kita minta Presiden memberi semacam pengampunan yang bisa menghapus buku dan menghapus tagih, dan alhamdulillah kemarin Pak Prabowo membuat keputusan Presiden Perpres tentang penghapusan hutang dari petani dan nelayan. Selanjutnya, nah ini terus. Nah ini yang penting tadi, yang nomor 2 penyaluran pupuk. Insya Allah hari ini akan ada pertemuan dan dalam waktu yang tidak terlalu lama penyaluran pupuk ini akan kembali disalurkan dari produsen pabrikan langsung kepada petani melalui kelompok-kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang didorong nantinya akan berbadan usaha koperasi. Nah ini pendirian kelompok tani atau gapoktan menjadi koperasi ini juga akan membutuhkan bantuan dari teman-teman notaris untuk membantu Kementerian Koperasi karena bisa jadi dalam waktu yang cepat akan banyak itu berdirinya koperasi-koperasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani gitu Teh. Kemudian yang lainnya, yang kelima ini contoh penguatan produksi tekstil. Gabungan Koperasi Batik Indonesia kemarin menyampaikan bahwa industri-industri tekstil milik Gabungan Koperasi Batik Indonesia itu membutuhkan perlindungan dari Kementerian Koperasi, dan kami juga sudah kemarin mengadakan rapat dengan Menteri Bappenas dan Menteri Perindustrian untuk membuat semacam naskah akademik yang akan disampaikan melalui Kementerian Perindustrian kepada Badan Legislasi di DPR tentang perlunya kita mengajukan rancangan undang-undang tentang sandang, karena memang ketiadaan undang-undang tentang sandang yang bisa melindungi industri tekstil nasional itu mengakibatkan membanjirnya kain-kain impor dan pakaian, bahkan pakaian bekas masuk ke Indonesia dalam jumlah yang luar biasa. Kemudian kita juga diberikan target untuk terlibat dalam mensukseskan program perumahan rakyat. Kemudian 7 ini pengelolaan sumber minyak rakyat. Jadi ini juga adalah salah satu upaya dari Kementerian Koperasi untuk mendorong koperasi itu bisa masuk ke sektor-sektor yang selama ini dianggap nggak bisa dilakukan oleh koperasi. Di sektor perminyakan ternyata kita berhasil membuktikan bahwa koperasi di desa itu bisa mengelola sumur ex Pertamina yang hasilnya alhamdulillah kemarin bisa mencapai 12 barel per hari, dan ternyata produk sumur yang seperti itu banyak ada di Indonesia yang bisa dikerjakan oleh koperasi. Bahkan koperasi juga kita dorong akan bisa masuk ke sektor pertambangan, sektor-sektor yang lain-lainnya dalam rangka kita bisa masuk ke industri. Kemudian produksi minyak untuk rakyat, jadi minyak goreng. Jadi ada beberapa kasus di mana koperasi-koperasi petani sawit kita itu akhirnya harus terpaksa antri untuk mendapatkan minyak goreng. Jadi koperasi petani sawit, bukan mereka sebagai pekerja tapi sebagai pemilik, itu mengalami satu situasi mereka tidak dilibatkan dalam proses pendirian pabrik CPO atau pabrik minyak goreng yang ada. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Koperasi sekarang mendorong bahwa koperasi harus punya pabrik minyak goreng, harus punya pabrik CPO meskipun dalam bentuk yang mini plant yang seperti itu. Kemudian susu, tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa
kita koperasi harus punya pabrik pengolahan susu. Caranya bisa mendirikan pabrik susu yang baru ataupun melakukan take over dari pabrik pengolahan susu yang ada. Kemudian ada produksi energi biomasa. Kami mendapatkan informasi bahwa seperti contoh PT PLN itu akan melaksanakan target bahwa penggunaan energi tahun 2025 mereka 10%-nya itu diharapkan bisa berasal dari biomass, dan biomass itu bisa dari limbah sawit, bisa dari tanaman tertentu seperti kaliandra dan lain sebagainya yang bisa dikerjakan oleh koperasi, dan koperasi melakukan kontrak dengan PLN untuk pemenuhan suplai energi kepada PLN. Yang 11 ini pengembangan koperasi ojek online. Kami berpendapat bahwa hubungan kemitraan yang terjadi dari perusahaan pemilik platform dengan pengemudi ojek online yang disebut sebagai hubungan kemitraan itu relatif membuat kerugian di pihak pengemudi ojek online-nya. Oleh karena itu kami berpendapat dan bukan berpendapat, kami sekarang sedang mempersiapkan sebuah platform dari koperasi di mana koperasi nanti bisa mengembangkan sistem yang seperti yang sekarang ada, tetapi berbadan hukum dan berbadan usaha koperasi, sehingga pengemudi ojek online itu menjadi anggota dari koperasi tersebut, dan kita juga bisa bekerjasama dengan para toko-toko yang akan bekerja sama dengan nilai yang relatif lebih kecil pengenaannya kepada mereka, merchant-merchant dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kita sudah lakukan pembebasan kredit kepada petani dan nelayan. Lanjut. Nah, mungkin itu perubahan yang dan akan dilakukan, dan beberapa sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi, Teh Dewi dan teman-teman semuanya. Dalam proses transformasi ini kami sangat membutuhkan bagaimana pihak teman-teman notaris itu terlibat dari sejak awal dan seterusnya dengan Kementerian Koperasi, dan untuk itu Kementerian Koperasi akan terbuka sekiranya teman-teman notaris bisa terlibat secara intens dengan kita dan memberi masukan-masukan, karena kalau tidak kita dan juga sebenarnya dari teman-teman akuntan publik itu nanti akan membuat proses transformasi ini tidak bisa berjalan dengan maksimal atau secara baik. Dan oleh karena itu saya tadi setuju mencatat beberapa yang dibutuhkan dalam rangka untuk proses transformasi itu adalah soal koperasi multi pihak dan bagaimana koperasi itu bisa bankable terhadap lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga pembiayaan. Mungkin itu Dewi sementara yang dapat saya sampaikan, nanti bisa diskusi dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dapat insight dari Pak Wamen. Pak Wamen tentunya sebagai masyarakat koperasi akan menyambut baik ya kalau ada kebijakan kolaborasi bottom up dan ke top down itu, karena kan seperti kita ketahui biasanya kan dari atas saja terus ya, kita berusaha menerjemahkan sama ini Teh Dewi, biaya notarisnya jangan terlalu mahal. Oh Pak, ini saya nih ya sama teman-teman pernah discuss dan bertanya-tanya gini, kenapa sih nggak mau ngurusin koperasi gitu ya? Katanya koperasi murah usia. Aduh Prof, Prof Isis, Pak Wamen, kita rada-rada kesel nih sama fidusia ya, karena apa? Kadang-kadang notaris itu jadi pabrik akte. Harganya berapa? 150.000, mana mau saya mas 150.000. Tapi ya itulah yang terjadi karena mereka sukanya template, Pak. Kalau
di sini kan kita tidak mau template karena kita kan maunya menjadi agen sosialisasi kalau bisa mengarahkan. Saya bilang ke teman-teman kalau notaris koperasi itu kalau mau minta biaya ya kan toh tidak ada yang 150.000. Tapi kalau mau gratis silahkan itu istilahnya pahala yang kita sebar kepada masyarakat. Nah itu dia perbandingannya. Nah pertanyaannya kenapa dia mau yang 150.000 tetapi yang koperasi kok tidak mau? Katanya ribet. Nah kita akan melihat bahwa koperasi ke depan Pak Wamen sudah membuka tidak akan ribet ya kan rebranding koperasi itu harus enak luas mudah dicerna dan menyenangkan buat semua orang ya kan Pak Wamen. Ininya banyak nih potensi kita butuh teman-teman notaris. Yang pertama tadi potensi kelompok tani atau gabungan kelompok tani harus berbentuk badan usaha koperasi. Kemudian BUMDes kami juga akan berkomunikasi dengan Kementerian Desa bahwa BUMDes itu sebaiknya badan usahanya yang cocok itu adalah badan usaha koperasi. Kami butuh tuh teman-teman notaris untuk karena jumlahnya pasti akan banyak gitu di seluruh Indonesia. Terima kasih Teh. Betul. Dan ini kadang-kadang juga notaris Jakarta, notaris kota besar tuh kan katanya tempe lagi, tahu lagi petani ini. Pak Wamen, punten ya. Saya agak senang dengan fenomena yang sekarang ini karena kita lagi ngurusin film. Itu sutradara dan teman-temannya ingin membuat koperasi perfilman. Udah bisa silakan ditunggu. Nah, yang seperti itu ya. Jadi digitalisasi koperasi kemarin anak-anak muda datang katanya mau bikin koperasi pemasaran, ya kan? Nah, jadi teman-teman yang di kota besar jangan khawatir, pasti ada koperasi yang keren, yang bukan keren ya maksudnya yang lebih dekat gitu dengan hidup sehari-hari, tidak harus melulu koperasi petani. Kami juga di Kementerian Koperasi Teh mau izin potong sebentar. Lembaga pengelolaan dana bergulir LPDB yang ada di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi juga sekarang kita warning juga jangan terlalu besar alokasi pembiayaannya itu kepada koperasi simpan pinjam. Kita sekarang dari Kementerian Koperasi juga dorong LPDB justru mengalokasikan sebagian besar pembiayaannya kepada koperasi-koperasi yang produktif dan koperasi-koperasi produsen. Jadi kalau ada ide yang mau bikin koperasi artis, seniman, apa segala macam, kita akan dorong melalui LPDB itu. Satu lagi Pak Wamen, koperasi sepak bola dong biar kayak AC Milan. Jadi supporter itu ini jadi besok di Bandung banyak. Wah. Seru nih Kang Yudi ada notaris Bandung alumni Unpad juga ada pertanyaan nih ya. Saya bacakan ya atau Kang Yudi mau bicara sendiri? Langsung atau Kang Yudi biar rame. Karena ada pertanyaannya 3 dari Kang Yudi. Katanya gini, ada Kang Yudi, hello. Nah, sebaiknya pendiri tidak perlu diberi privilege. Nanti substansi demokrasi ekonominya hilang, gitu kan. Kemudian kalau menurut para tokoh koperasi di masa lalu ada 3 dimensi koperasi sistem ekonomi, dimensi koperasi sebagai pelaku usaha, dimensi koperasi sebagai sebuah gerakan. Kaitan tersebut ada Dekopin, sebaiknya peran Dekopin dimaksimalkan. Mangga ditanggapi mungkin dari Kang Yudi. Pak Wamen dulu ya, baru nanti Pak Isis ya. Ini sebenarnya masukan dari perbankan sih. Sebenarnya ini menjadi kajian yang perlu dibahas oleh kita. Karena memang banyak sekali penyaluran bank yang tidak ke koperasi. Salah satunya tuh karena itu tadi siapa yang paling bertanggung jawab seperti yang tadi sampaikan Profesor Isis kan badan hukum koperasi itu adalah subjek itu. Jadi kalau ada apa-apa terhadap itu menjadi tanggung jawab kolektif dari badan hukum koperasi. Nah, kalau alamat kan kalau PT itu kan ada pemegang saham, meskipun ada direksi, ada karyawan, tapi pihak perbankan gitu akan meminta pertanggungjawaban PT on behalf adalah para pemegang saham. Nah, kalau di
koperasi itu perbankan ternyata menyampaikan kepada kami kesulitan yang dihadapi oleh perbankan untuk melakukan apa eh, permintaan tanggung jawab itu kepada siapa di situ. Nah, kami ada ide baru, ide wacana pendiri ini diberikan privilege gitu, sehingga sebenarnya perbankan kan pendiri itu adalah manifestasi representasi dari anggota dan pengurus juga. Tapi kalau dibebankan kepada pengurus, pengurusnya kan gonta-ganti. Jadi kalau kepada PT gitu, pertanggungjawabannya kan kepada bukan direksi, kecuali kalau si direksi melakukan fraud. Tetapi kalau ada pemegang saham di situ ya kalau PT. Nah, kalau koperasi, kami justru ini wacana gitu, itu perlu kita diskusikan. Justru kami ingin mendapatkan masukan dari teman-teman bagaimana itu mengatasi masalah yang dialami oleh perbankan kepada koperasi. Itu sih Teh. Pak Isis ada yang mau ditambahkan? Ya, saya pikir betul tadi ya, ini kalau ini ada permintaannya itu di masa lalu ada 3 dimensi koperasi. Sebetulnya kan di masa lalu itu masih merujuk ke Undang-Undang 25 ya, artinya tinggal disesuaikan dengan perkembangan sekarang. Nah, tadi kan koperasi itu dengan 2 posisi sebagai badan hukum dan sebagai badan usaha. Nah, dengan posisi seperti itu, ini sebagai badan hukum justru ini orang memilih bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum itu karena tanggung jawabnya jelas. Tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Wamen, kalau misalnya ada penyimpangan atau tadi kata Teh Dewi ada tindakan yang ultra virus atau menyimpang dari anggaran dasar, itu jangan bawa-bawa nama koperasi. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi gitu. Barangkali itu, Teh Dewi. Iya, betul. Makanya kadang-kadang kita suka lupa dengan teori dasar ya, Pak Isis. Iya. Yang namanya koperasi badan hukum ya harus mengikuti pada kaidahnya badan hukum, jangan sesuka-suka sendiri dengan dasarnya koperasi. Nah, teman-teman notaris di sini ya ada tadi stressing dari Pak Wamen bahwa yuk kita belajar lebih mendalam tentang multi pihak ya. Karena ke depan multi pihak mungkin akan juga banyak untuk menjembatani finansial daripada koperasi ya Pak Wamen ya. Kemudian juga kita harus di unmute dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Agustian. Saya dari Koperasi Nasional Forum Silaturahmi. Ya, selamat pagi Pak Wamen. Saya dari Koperasi Nasional Pospem NU. Itu Pospem itu Forum Silaturahmi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat panjang Pak Wamen. Nah, ini kami ingin diskusi Pak Wamen terhadap mengenai perkoperasian saat ini gitu kan. Di mana saya merifer terhadap dasar hukumnya perkoperasian Indonesia, yaitu tentang tujuannya itu kesejahteraan untuk seluruh rakyat Pak Wamen ya. Kesejahteraan untuk terhadap rakyat ini melalui suatu sistem ekonomi merujuk kepada pasal 33 ayat 1, yaitu dalam bentuknya usaha bersama secara gotong royong, dalam arti dalam bentuknya adalah koperasi. Nah, namun di saat ini tujuan daripada kesejahteraan itu buat siapa? Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Prof. Isis, yaitu untuk kesejahteraan anggotanya, gitu kan. Nah, kalau anggotanya dihubungkan dengan kondisi ekonomi koperasi saat ini koperasi itu anggotanya tidak seluruh rakyat, Pak, hanya per kelompok. Jadi kalau seperti itu kesejahteraan itu hanya untuk per kelompok, gitu. Itu dasar hukumnya, sehingga ini sangat bertentangan dengan tujuan untuk mencatatkan seluruh rakyat, gitu Pak Wamen. Nah, Pak Agus, pertanyaannya jadi itu. Yang kedua. Oke. Jangan banyak-banyak ya, 2 aja. Ya, itu ini termasuk masukan juga nih, kebetulan dengan perjuangan kami Pak. Kemudian kedua,
kita menyangkut masalah pasal 33 ayat 3-nya, di mana bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini ada korelasinya untuk saat ini belum ada gitu. Nah, sedangkan itu sumber-sumber kekayaan itu yang menjadi kesejahteraan untuk seluruh rakyat gitu. Nah, ini dibandingkan dengan suatu koperasi, ini koperasi itu harus bagaimana, harus ada merifer ke ayat 3-nya itu gitu. Jadi harus bisa mesejahterakan seluruh rakyat, bukan untuk per kelompok gitu, Pak. Nah, gitu. Oke, Nah, terima kasih Pak Agus. ya, Ya, satu, maaf, ini belum konteksnya belum ini ya. Nah, ini koperasi ini ya Pak Agus. Oke, pertanyaan dari Pak Agus kan kesejahteraan buat siapa dan implementasi dari pasal 33. Oke, sudah kita gabung dapatkan. dalam satu wadah koperasi nasional. Hasilnya ya, ada hasilnya di situ. Pembiayaan modal itu sangat besar karena ini kan koperasi itu modal itu dari anggota. Gitu. Kalau anggotanya hanya sebatas kecil gitu, misalkan 100 orang, 200 atau satu itu seberapa sih yang terkumpul Iya, dan iya. simpanannya. Tapi kalau seluruh rakyat dikumpulkan, ini akan luar biasa dan ini menjadi biaya pembangunan. Saya sebenarnya udah membuat surat untuk Presiden, juga Pak Menteri juga udah saya sampaikan itu melalui Pak itu. Pak Agus, terima kasih ya. Saya sudah nanti Bapak ke kementerian aja ya, karena ini forum diskusi kami ya Pak. Jadi mungkin saya sudah tangkap apa pertanyaan Bapak. Lanjut ke Kang Dodi Hamara. Kang Dodi Hamara Fakultas Hukum juga. Mangga Pak. Mangga Kang. Halo, kedengaran suara? Ya, Kang Dodi apa kabar? Jelas suaranya. Kedengeran Kang Dodi, kedengeran. Kedengeran. Langsung pertama mungkin ke Profesor Isis, teman saya juga. Satu tadi disinggung mengenai jargon koperasi itu adalah sokoguru ekonomi ya. Nah, tata kelola koperasi banyak persoalannya di SDM Kang Isis. Apakah Kang Isis bisa mendetek di bidang apa sih semua SDM yang memang menjadi kelemahan gitu? Banyak sebenarnya aspek SDM itu terkait kompetensi dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan lebih lanjut ke Kang Ferry. Kang Ferry, apakah nanti di program di Kementerian Koperasi, tadi kan Kang Ferry juga menyebutkan ada program upskilling dan reskilling SDM gitu. Bentuknya akan seperti apa, Pak? Kalau memang itu ada bentuk lebih konkret, mungkin bisa membantu teman-teman di koperasi bisa ikut berpartisipasi, atau mungkin ada anggaran khusus buat pembinaan koperasi khususnya di bidang SDM. Saya kira itu aja, TDT. Atur pertanyaannya. Siap, Kang Dodi. Tetap open cam ya. Kan katanya temannya Pak Isis. Mangga ini ada dua pertanyaan dari Pak Agustian, itu mungkin secara filosofi ya dijawabnya juga bahwa memang undang-undang ngomongnya begitu, kesejahteraan untuk masyarakat. Nanti ada yang tanya tuh, terlalu berat Pak Agus kalau beban koperasi harus mensejahterakan masyarakat. Lah itu kan begitu ide besarnya ya Pak Isis ya, ide besarnya. Kemudian akhirnya tata kelolanya ya parsial lah dari masyarakat ke masyarakat. Itu kemudian dari Pak Kang Dodi Hamara, tata kelola koperasi SDM-nya gimana nih Pak Isis, sama ke Pak Wamen, bentuknya seperti apa nanti? Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dari Kang Agustian tadi. Jadi sebenarnya Pancasila itu kan ada tujuan negaranya, yaitu dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi para founding fathers kita memang menjelaskan bahwa untuk bisa menciptakan keadilan sosial itu badan usaha yang cocok itu hasil dari referensi belajar mereka, terutama di Eropa pada saat itu. Mereka melihat perkembangan koperasi di negara-negara di Eropa, khususnya di Skandinavia. Mereka melihat bahwa koperasi ternyata bisa menjadi alternatif kegiatan usaha di mana keterlibatan anggota-anggotanya itu bisa lebih menjamin satu situasi yang lebih adil dibandingkan dengan pada saat itu mereka melihat kemungkinan kalau dipusatkan pada pemilik modal. Nah, oleh karena itu pilihan para founding fathers kita menerapkan pasal 33 itu adalah hasil belajar beliau-beliau itu melihat bahwa
akan menjadi sangat bahaya kalau seluruh aset yang ada di Indonesia itu dikuasai oleh pemilik modal. Itu akan menjadikan konsentrasi itu kepada beberapa orang saja. Dan oleh karena itu usulan mereka adalah koperasi. Namun pada proses perkembangan negara kita, kan kita sekarang lihat bahwa sangat sebenarnya tidak sebanding antara penguasaan aset di badan usaha koperasi jika dibandingkan dengan penguasaan aset di badan usaha milik negara, apalagi kalau dibandingkan dengan penguasaan aset di badan usaha swasta gitu. Nah, ini cerminannya bisa kita lihat kalau boleh kita kutip angkanya. Badan usaha koperasi itu penguasaan asetnya hanya 281 triliun. Itu terkonfirmasi dari Bappenas. Jadi seluruh koperasi di total dikumpulin asetnya cuma 281 triliun. Berbeda banget jika dibandingkan dengan badan usaha milik negara yang ribuan bahkan ribuan triliun. Apalagi lebih parah lagi kalau jika dibandingkan dengan penguasaan aset badan usaha swasta yang bisa jadi lebih dari 10.000 triliun. Nah, dengan perbandingan penguasaan aset yang tidak sebanding seperti ini, tentu kita menjadi maklum kalau keadilan sosial sebagai tujuan kita bernegara menjadi jauh. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo, Pak Mas Gibran, dan kami di Kabinet Merah Putih sekarang mendapatkan amanat untuk mendorong kembali koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha, mendorong menjadi badan usaha yang tadi asetnya dari 281 triliun, secara bertahap bisa naik jadi 500 triliun, kalau bisa jadi 1.000 triliun, dan cara yang seperti itu tidak lain adalah mendorong supaya koperasi terlibat dalam kegiatan sampai ke hilirisasi, sampai ke industrinya. Nah, nyambung ke Mas Doni, jadi memang Kang Dodi, Fakultas Hukum angkatan berapa ya? Lupa. Dodi Hamara ya, Dodi Hamara, Kang Dodi. Jadi masalah yang terutama kami mengakui meskipun ada masalah dalam sumber daya manusia di Kementerian Koperasi, di Gerakan Koperasi, tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa ada kondisi di lingkungan negara kita yang seperti memberikan porsi yang jauh lebih besar kepada badan usaha swasta dan kemudian mengecilkan peran dari badan usaha koperasi. Tadi disampaikan oleh Profesor Isis dan Teh Dewi, sekarang di lembaga tinggi, di lembaga pendidikan tinggi itu tidak diajarkan lagi tentang koperasi. Di notaris juga sekarang udah jarang lagi dibahas tentang notaris. Kemarin saya baru bertemu dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, saya minta diusulkan untuk dimasukkan lagi kurikulum tentang koperasi, tentu dengan modifikasi yang lebih relevan dan lebih adaptif dengan situasi sekarang. Jadi memang meskipun kita mengakui ada masalah di SDM-nya, tapi juga ada masalah tentang pemihakan yang kurang kepada badan usaha koperasi. Nah, pasca reformasi sebenarnya terjadi pengurangan peran negara dan membesarnya peran pasar bebas, yang dimana pasar itu ada pelaku pasar besar, ada pelaku pasar sedang, dan pelaku pasar kecil. Nah, koperasi itu akhirnya turun pangkat menjadi pelaku usaha kecil. Nah, pelaku usaha besar yang ada di pasar itu didominasi oleh badan usaha swasta. Nah, kami tentu dengan dukungan dari kebijakan negara sekarang, peran negara ikut terlibat untuk membesarkan, seperti contoh Pak Prabowo ingin penyaluran pupuk langsung diserahkan melalui koperasi-koperasi petani yang anggotanya petani-petani, kemudian juga Bulog nanti juga diberikan fungsi untuk wajib membeli hasil produk pertanian. Itu adalah contoh-contoh bagaimana negara
punya andil lagi untuk mengatur tata niaga. Dan tentu kami dalam konteks itu sekarang harus menyesuaikan upskilling yang tadi dimaksud oleh Kang Dodi, itu sekarang kita lakukan. Ini kemarin ada berkahnya juga, ada pemisahan koperasi, Kementerian Koperasi dengan UMKM ini, ada pembagian juga pegawai-pegawai kami. Nah, kami juga sekarang berkesempatan untuk merekrut melalui asesmen secara cepat tambahan berapa ratus pegawai baru, dan dimungkinkan ini untuk merekrut yang baru-baru ini kita akan menyesuaikan kebutuhan pegawai-pegawai baru dengan pegawai-pegawai yang akan kita persiapkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Koperasi untuk mendorong koperasi menjadi koperasi yang masuk ke hilirisasi dan ke sektor industri. Jadi anggaran khususnya ada dan memang kita persiapkan. Jadi karena kita ada kedeputian baru, kedeputian digitalisasi, dan ada kedeputian pengembangan usaha. Kami juga membuka diri jika ada universitas-universitas yang mau membuka kegiatan perkuliahan S1 secara online. Kami akan mendorong pegawai-pegawai di Kementerian Koperasi bisa yang belum sarjana kita dorong jadi S1, atau bahkan ada pihak universitas-universitas yang punya SKS yang bisa diisi oleh kurikulum-kurikulum yang memungkinkan Kementerian Koperasi bisa memasukkan kurikulum dan pengajaran tentang digitalisasi dan business development bagi kepentingan dunia koperasi. Mungkin itu Kang Dodi, Teh Dewi. Hatur nuhun, Kang Ferry. Terima kasih. Prof. Isis mungkin menambahkan? Enggak, hatur nuhun Teh Dewi. Pertama tadi saya melihat program yang akan dijadikan desain Kementerian Koperasi itu luar biasa ya. Ada beberapa butir tadi 12 kalau tidak salah, dan itu kelihatannya ini sangat akomodatif terkait dengan perkembangan. Jadi ini kalau betul terjadi Pak, kalau istilah Pak Prabowo itu bukan omon-omon. Itu luar biasa Pak, saya apresiasi. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Agustian ya, Pak Agustian. Memang itu bahasa undang-undang ya, kesejahteraan untuk seluruh rakyat, kok di situ disebutkan anggota. Mungkin karena kita tadi sebagai badan hukum memang di sini harus dirumuskan di dalam anggaran dasar kepentingannya untuk seperti apa. Karena bagaimanapun kalau misalnya tidak direalisasikan, karena kan undang-undang dasar itu kan bukan peraturan yang sifatnya teknis, tetapi harus diturunkan melalui undang-undang. Nah, tetapi saya setuju sekali. Jadi jangan hanya untuk anggota karena tujuannya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, ini mungkin diskenariokan oleh notaris melalui koperasi itu seperti apa, karena itu bahasa undang-undang, apalagi ini undang-undang dasar ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi memang harus diimplementasikan lagi nanti oleh notaris. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Kang Dodi. Halo Kang Dodi, ini sahabat saya nih. Damang. Ya. Kalau Teh Dewi nanya, Kang Dodi angkatan berapa? Satu angkatan dengan saya. 80 ya Kak? 80 ya? Betul. Karena saya, kalau mungkin Kang Dodi itu sudah masuk masa pensiun ya, karena ASN-nya non dosen. Kalau saya masih 70 karena guru besar harus 70 tahun Kang Dodi. Oh gitu. Ya, jadi saya tuh sudah mau berhenti, tetapi karena struktur saya di guru besar jadi harus 70. Nah, itu pertanyaan Kang Dodi juga menarik nih. SDM tuh SDM yang mana? Kelemahannya di mana? Kalau tadi saya cerita bahwa notaris jangankan pengelola koperasi ya yang memiliki kelemahan, terutama tadi banyak sekali koperasi yang bermasalah karena SDM yang saya katakan. Nah, ini karena SDM yang menempatinya itu tidak memiliki kompetensi dan keprofesionalannya.
Saya sekitar seminggu yang lalu melakukan penelitian karena ada kewajiban untuk melakukan penelitian sebagai seorang guru besar itu ke BUMDes di Tanjung Wangi, Subang, Pak Menteri. Ya. Jadi itu ada kerjasama dengan dengan Korea Selatan untuk mendirikan Samuel Umdong semacam BUMDes. Ya. Dan itu dibantu dan diyakinkan bahwa ini akan mengolah sampah, bukan sampah, mungkin bekas-bekas padi itu akan dijadikan pakan ikan. Jadi disediakan untuk ikannya, kolam-kolam ikan, kemudian sampai disediakan pabrik, Pak Menteri. Nah ternyata karena SDM-nya lemah itu ditinggalkan. Tidak, padahal itu bantuannya lebih dari 8 miliar untuk BUMDes tersebut. Nah, jadi ini Kang Dodi mungkin terkait dengan pertanyaan Kang Dodi. Jadi kelemahan SDM itu karena tidak profesional. Makanya tadi tolong kalau istilah Teh Dewi itu jangan 3 hari langsung dianggap jadi pinter notaris itu. Karena ini berat sekali untuk mengelaborasi dari mulai peraturan sampai ke pemahaman dari organ koperasi. Nah ini diantaranya adalah kurangnya kompetensi dan profesionalismenya. Kemudian etika dan integritas juga masuk. Nah untuk sekarang era digitalisasi sebagaimana yang disampaikan Pak Menteri yang digaji, ini terkait rendahnya kemampuan teknologi juga mungkin ini akan berdampak nih pada pengembangan koperasi. Kalau tadi misalnya kata Teh Dewi, orang akan nyinyir mendengar koperasi itu nggak menarik. Bahkan tadi 10% saja yang aktif. Karena mungkin koperasi itu bentuk badan hukum yang jadul dianggapnya. Nah ini justru tantangan untuk kementerian untuk mendongkrak performance dari koperasi. Tapi tadi dengan konsep-konsep yang disampaikan oleh Pak Wamen, saya yakin ini bisa terdongkrak lagi koperasi. Apalagi tadi misalnya saya melihat di media TV itu susu yang tidak ditampung dibuang begitu saja dengan percuma. Nah ini kalau misalnya tadi akan disiapkan satu koperasi harus punya hilirisasinya bagaimana, ditampung bahkan diaktifkan kembali Bulog. Nah ini luar biasa kalau misalnya terjadi. Mudah-mudahan saya doakan Pak Wamen ini. Terima kasih. Mohon dukungannya nih Prof. Siap. Prof Isis, Pak Wamen ingat nggak zaman dulu kalau saya favorit makan ayam di Kopma karena sambelnya enak. Nah sekarang Kopma kemana? Kayaknya Kopma juga termasuk di Unpad ya, sudah hilang pamornya. Padahal zaman dulu lulusan Kopma itu pastilah ya si pengurus yang itu tuh dapat privilege untuk masuk ke kementerian atau kemana. Itu masa-masa itu harusnya dihidupkan lagi ya Pak Wamen ya. Nah ini kita di sini berunding, jadi memang Kementerian Koperasi teh kasihan Pak Isis. Satu, pendidikan koperasi tidak ada, tetapi notaris harus langsung pinter sama Kementerian Koperasi. Kemudian karena ada SABH waktu itu perpindahan migrasi dari Kementerian Koperasi untuk pengesahan badan hukum ke Kumham. Jadi kan Kementerian Koperasi itu nggak dilibatkan lagi pada saat pendirian. Tetapi kalau ada masalah, itu mah masalahnya kementerian. jadi memang kita tahu lah bebannya itu rada kurang adil gitu ya. Jadi ini kayaknya memang suatu momentum ya Pak Wamen, momentum untuk bergerak bersama. Rebranding koperasi termasuk kepada notaris. Notaris itu supaya itu tadi memberikan koperasi itu lebih luas, cakep, mudah dipahami, dan untuk kesejahteraan anggotanya saling menjaga dari posisinya masing-masing. Nah, saya pikir seperti itu, dan nanti saya mau daftar ke Prof Atif, saya mau jadi guru SMP tapi ngajar koperasi cuk, nggak mau saya ngajar yang lain, ngajar koperasi di SMP, karena Prof Atif katanya itu ya pendidikan menengah ya. Tapi saya nggak lihat ini juga menarik di SMP. Padahal zaman dulu SMP pasti ada warung koperasi, ya kan Pak Wamen ya? Koperasi ada di SMP, di SMA juga ada. Sekarang sudah sepertinya tergerus. Nah,
Kang Yudi, ibunya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Tadi nggak bisa nggak bisa buka Zoom karena lagi nunggu ibu. Semoga ibu cepat sembuh dan jangan lupa tanggal 8 ikut ke Depati Ukur. Ada pesta pemilu tuh Kang Yudi, ajak teman-temannya. Pak, jangan lupa nonton film Gala Premier. Besok Pak Wamen datang dong, Pak Wamen, Pak Heri Haris mau datang tuh, ayo. Nah, jadi menarik sekali ya pada hari ini obrolannya karena dari dimensi-dimensi tidak hanya dari notaris saja ya Pak Isis ya Pak Wamen, bahwa kita itu mau menyamakan persepsi bahwa ini adalah momentum kita maju bersama untuk menjadikan koperasi ini benar-benar dirasakan kemanfaatannya. Boleh nggak sebagai moderator saya komentarin Pak Agus? Ya, saya malu nih ngomong gini karena kan dosen saya Pak Isis. Pak Isis, kan PT itu kumpulan modal ya. Betul. Kalau koperasi kan kumpulan orang. Bulan. Orangnya sama dengan anggota. Artinya apa? Untuk mensejahterakan anggota. Ya kan? Nah, jadi sebetulnya permainan kata-kata itu juga sudah mengimplementasikan bahwa yang disejahterakan memang anggota dulu. Kedepannya lebih besar, semoga dapat memaslahatkan masyarakat. Contohnya dengan koperasi produksi, kita lihat ya, atau koperasi konsumsi. Bapak kalau main-main ke Eropa, di situ ada Migros, ada Coop, itu menerobos masyarakat karena apa? Keberadaan koperasi bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Ya kan seperti itu. Jadi konsepnya memang menyebarkan kebahagiaan, menyebarkan kemanfaatan. Harusnya kan seperti itu koperasi. Ya mudah-mudahan lah dengan adanya kementerian yang baru, kemudian ada backup dari Pak Wamen, wah menjadikan ini lebih kokoh lagi. Pokoknya kita tunggu kebijakan-kebijakan daripada institusi pendidikan, mana nih gebrakannya untuk mensupport koperasi supaya lebih dimengerti lagi oleh para siswa dari mulai SD, SMP, SMA, dan universitas. Jangan ujuk-ujuk suruh notaris jadi pinter gara-gara 2 hari NPAK. Saya sendiri tidak terima seperti itu. Karena butuh proses panjang untuk memahami koperasi sehingga akhirnya karakter koperasi itu bisa diterima oleh notaris dan tidak disamakan dengan badan hukum lain. Seperti itu. Alhamdulillah sudah mau penghujung acara. Tidak ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada? Nggak ada. Sepertinya sudah. Ada Bu, Siapa nih? dari Kabupaten Padang Lawas. Mangga Pak Anjar ya? Iya, Pak Anjar. Pertanyaannya Pak, boleh. yang Boleh, disampaikan Bu. pertanyaan. Siap. Ini terakhir ya. Mangga, silakan Pak Anjar. Akan Pak Anjar. Begini Bu, dari judul persoalan yang kita bahas sekarang ini kan peran notaris dalam penguatan badan hukum koperasi pasca pemisahan Kementerian Koperasi. Jadi kami di Kabupaten Padang Lawas ini notarisnya berada di luar Kabupaten Padang Lawas. Artinya notarisnya yang diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu katanya ujian nasionalnya di Batam. Jadi keberadaan notarisnya ini di Kabupaten Padang Lawas Utara. Memang satu provinsi, Pak Menteri. Kabupaten ya. Jadi yang menjadi persoalan kan walaupun dia dalam wilayah Sumatera Utara, tapi kan setahu saya ada pendapatan asli daerahnya itu. Bisa kira-kira itu di daerah lain keberadaan notaris itu atau tidak bisa gitu. Itu saya kembalikan kepada Pak Menteri, mudah-mudahan dapat jawaban yang jelas bagi kami. Karena di Kabupaten Padang Lawas pun banyak notaris-notaris yang keberadaannya di daerah kami sendiri. Oh, Itu menjadi persoalan bagi kami Pak Menteri. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, boleh saya kasih bocoran sedikit? ya silakan Teh. Jadi begini, mungkin untuk yang teman-teman lain juga. Pada dulu dimulai keterlibatan notaris itu ada salah kaprah sedikit di mana di situ posisinya disamakan dengan PPAT bahwa notaris itu hanya bisa meladeni ya koperasi-koperasi di wilayahnya. Saya bilang ya itu mah bukan notaris tapi camat ya kan. Nah, Iya, iya. harus melihat rujukannya Undang-Undang Jabatan Notaris, Pak. Jadi selama
datang kepada kami, siapapun ke wilayah kerja kami harus itu boleh dilayani. dilayani. Nah, seperti itu. Nah, tapi tentunya Pak, makanya ini sedikit ada harus dikritisi juga. Ada di wilayah-wilayah tertentu yang tidak ada NPAK-nya. Nah, ini mungkin yang sama Pak Anjar tadi ya dipermasalahkan karena berarti dia harus ke tempat di mana wilayah notaris itu berada. Saya waktu itu pernah mendapatkan klien dari Sangihe kalau nggak salah ya, karena tidak ada di situ, jadi mending ke Jakarta aja sekalian jalan-jalan katanya. Dalam konteks ini saya tidak ada masalah karena itu tadi Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang orangnya datang kan kita harus ini, tetapi kita melihat dari sisi ekonomisnya juga ya, ya Pak Anjar ya, bahwa dia harus ke Iya. Jakarta hanya untuk ini atau dia sebetulnya nggak harus ke Jakarta, ke Manado, di Manado juga ada. Tetapi mungkin penyebaran NPAK yang belum merata yang mengakibatkan akhirnya masyarakat itu menjadi sedikit kesulitan dalam mendirikan koperasi. Seperti itu bocoran dari saya Pak Wamen, mangga. Berarti kan boleh koperasi kalau ingin mendirikan koperasi dimanapun sekiranya ada notaris yang meskipun berdomisili di luar wilayahnya, di luar koperasi. wilayahnya bisa. Jadi sebenarnya nggak masalah Pak Anjar. Nanti tinggal itu tadi kita memberi kesempatan kepada teman-teman notaris untuk bisa membuat ini juga NPAK-nya juga makin bisa meluas ke daerah-daerah yang juga belum tersentuh oleh teman-teman yang bisa punya keahlian khusus untuk menjadi NPAK gitu. Sepertinya cukup ya Pak Anjar ya. Terima kasih, itu reminder buat kami semua bahwa memang harus seperti itu nanti ke depan supaya lebih gampang. Nah, apa Pak? Silakan. Udah? Sudah ya. Nah, sebelum tutup, saya mau minta closing statement terlebih dahulu dari Pak Isis, kemudian dari Pak Wamen. Closingnya yang itu ya, yang menggelorakan kita supaya kita jadi semangat notaris koperasi. Enggak, Profesor Isis dulu ya. Baik, terima kasih Pak Wamen. Teh Dewi, ini saya tuh sangat tergelitik juga ya tadi. Misalnya tadi Pak Wamen pernah menghubungi Pak Menteri, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen ya. Itu kebetulan alumni Unpad juga, Kang Atif. Dan itu mencoba mendorong bagaimana mengapakan kurikulum mengenai koperasi. Dan saya sangat setuju sekali nih, ini kelihatannya kementerian ini harus menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya dengan Kementerian Pendidikan Tinggi kalau kami, karena ada saluran yaitu di S1 dan S2 itu khususnya ilmu hukum. Nah, jadi di sini tadi kalau misalnya yang saya lakukan sebagai dosen, itu kebetulan dosen mengajar hukum dagang misalnya atau hukum perusahaan. Nah, itu pendalaman lebih lanjut, tetapi itu tidak ada spesifik mengenai koperasi, padahal ini nasional nih, ya, Sokoguru Ekonomi Indonesia. Jadi kalau misalnya tidak dikawal dengan kemasan yang dari kurikulum khusus, maka ini terus terang aja masa depannya agak terseok-seok juga mengenai koperasi. Bahkan tadi kemasan-kemasan yang seperti tadi Pak Anjar misalnya ini jauh, maka misalnya kata Teh Dewi harus datang ke Jakarta, kebetulan ada duit, tapi kalau misalnya nggak ada duit tadi yang dicanangkan oleh Pak Wamen akan ada digitalisasi, apakah dimungkinkan? Karena yang jadi masalah misalnya kalau telekonferensi untuk rapat umum pemegang saham itu mudah dilaksanakan, tetapi ada tantangan pada saat misalnya RAT secara telekonferensi ini masih mengandung masalah. Itu saja Teh Dewi, terima kasih. Ya, mangga Pak Wamen. Ya, terima kasih. Pokoknya Teh, Profesor Aziz dan teman-teman, koperasi akan tampil dengan wajah baru, akan makin keren. Koperasi insya Allah punya bank koperasi digital tidak terlalu lama lagi.
koperasi nanti bisa masuk punya pabrik-pabrik dan lain sebagainya, dan koperasi tentu akan menjadi diminati oleh kalangan generasi muda dan milenial, dan pasti kalau koperasinya maju, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga akan makin wujud. Gitu. Minta doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya. Kami tidak bisa bekerja sendirian, dan masukan, ide, atau apapun yang bisa dikontribusikan kepada kami terbuka gitu, karena ini perlu kerja keroyokan. Mungkin itu Teh Dewi, salam hormat dari kami semuanya. Ya, terima kasih atas paparan dan closing statement dari para narasumber. Alhamdulillah hari ini betul-betul orang bilang daging semua katanya gitu ya. Kepada Profesor Dr. Isis Ikhwansyah SHM, Guru Besar FH Unpad, dan Dr. Ferry Juliantoro SEAK MSI Wamen Kementerian Koperasi yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi kepada kami, betul-betul memberikan insight terbaru tentang koperasi, dan mudah-mudahan kolaborasinya tidak berhenti di sini ya, Prof. Isis dan Pak Wamen. Mudah-mudahan ini adalah suatu jalan baru ke depan untuk kita bersinergi sesuai dengan arahan dari Pak Menteri tadi, Pak Wamen katanya kolaborasi bottom up and top down. Jadi kita memang harus melebur jadi satu. Yang penting niatnya sama, yaitu untuk rebranding koperasi. Kalau Pak Isis dan Pak Wamen mah closing statement, kalau saya mah pantun. Kayaknya pantun teh wajib. Jadi jalan di pantai banyak pasir. Cakep. Ombak menderu sampai ke tepi. Cakep. Ini pantun rada kurang nyampe sih sebenarnya, tapi ya kita paksakan lah ya. Kamis pagi jumpa di Klom Pencapir, ngobrol seru tentang koperasi. Pak Wamen mohon maaf, Pak Isis mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Teman-teman juga kalau ada pertanyaan nanti silahkan ya, kita diskusi di grup, kita akan punya grup sendiri. Pak Wamen jangan lupa loh, Klom Pencapir ini sekarang seluruh Indonesia, jadi dari mana-mana ada. Nah kemudian juga izin nanti saya sama Bu Tami mau minta jadwal, teman-teman mungkin akan hadir ke kantor Bapak untuk memberikan inilah tanda kandidat dari kami. Pak Isis, nanti ada Klom Pencapir Bandung ke Pak Isis. Jadi kami tidak bisa memberikan apa-apa, tapi kami hanya mengapresiasikan seperti ini saja. Terima kasih atas waktunya dan segala sesuatunya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi. Itu ada Bu Neti dari Lampung. Bu Neti tanggal 8 ke Bandung nyoblos. Teman Lampungnya banyak tuh Pak, tuh Neti. 30 Desember nonton bareng. Nanti tanggal 5 Bu Neti mah kebagiannya ya. Jadi lupa lagi. Jadi kita jumpa lagi di bulan depan dengan topik yang tentunya menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu ya. Foto bersama masih ada kok. Yuk, ada berapa Jahir? Pak Wamen di sini juga ada alumni Unpad tuh, jadi asrot, jadi tukang foto banyak di sini. Salam hormat. Kamu angkatan berapa Hir? 2019 juga ada tuh Pak. Banyak. Oh, wisudanya sama Prof. Isis katanya. Yang foto Hir. Ada berapa? Ya, yang ada mukanya aja, yang nggak ada muka nggak usah. Oh ya banyak nih, banyak. Slide pertama ya. Ya, slide pertama. Yang kedua. Oh, udah, ya udah. Banyak-banyak. Oke. Oke deh ya. Oke. Mas, terima kasih. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau makan bakso. Mangga. Kak, fotoin dong Kak. Fotoin dong Kak, katanya Kak. Kang Bambang minta waktu ke Kang Ferry, kan kita ada koperasi Kuali.
Kang Bambang, Koperasi Alumni Unpad ya.